Apih kabar anak negeri dimanapun berada. Kali ini, Nya akan menemani semua anak negeri untuk mengenal lebih dekat daerah kampungnya di daerah Lampung Timur. Dari mulai hasil alamnya, dan pastinya kuliner unik khas Lampung Timur. Penasaran kan? Makanya tetap di jejak anak negeri Trans 7 ya, karena alam memberi banyak manfaat. Ibu, mau cari apa, Bu? Mau cari buah pidada, Mas. Buah pidada? Iya. Buat apa? Mau dibuat dodol. Buat dodol? Iya. Yang mana, Bu? Dahannya seperti ini, tapi agak susah sih, Mas, nyarinya. Oh, yaudah, tak bantu ya, Bu ya. Boleh, boleh. Ayo, ada yang tahu buah pidada? Ini adalah buah dari salah satu jenis pohon mangrove. Buahnya mirip dengan jambu biji nih, tapi lebih bulat bentuknya. Buah pidada yang sudah matang biasa dimakan oleh binatang. Karena tidak semua orang tahu kalau pidada dapat dikonsumsi. Bu, kayaknya saya manjat aja ya, Bu ya. Banyak iya, soalnya. Mas. Yang di atas tuh masih banyak, Mas. Pegang, Kayaknya Bu, ya. masih kurang ini. Oke. Siap, Bu. Nya naik ya. Wah, dari atas lebih jelas nih buah pidadanya. Aduh, Bu, hampir, Bu. Waduh, ternyata kayunya banyak yang rapuh. Harus hati-hati nih. Ini kita coba ya, Bu ya. Bisa, Mas, bisa. Segini cukup, Bu? Cukup. Bentar. Tapi agak asam, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Saya suka asem. Nggak apa-apa. Teksturnya kayak apel ya. Penasaran deh kalau dibuat olahan kayak mana. Bu, ini udah cukup deh kayaknya, Bu. Udah, Mas. Yuk. Kita pulang aja. Oh, boleh. Sekarang saya bersama Ibu Dharma dan juga Mbak Ria. Kita bakal buat dodol khas dari Margasari, yaitu dodol dari buah pidada. Tugasnya yang pertama, mencairkan gula pasir hingga menjadi karamel. Sementaranya membuat karamel, Bu Dharma sibuk mengupas buah pidadanya. Yang diambil untuk membuat dodol hanya dagingnya saja ya. Karena bagian buah lainnya tidak bisa halus dan menyatu jika dimasak. Dodol dari buah pidada memang salah satu masakan yang asli berasal dari daerah Margasari, Lampung Timur. Akhirnya, gulanya mulai cair nih. Ternyata lumayan cukup pegal juga mencairkan gulanya ya. Bu, ini udah belum ya, Bu ya? Oh, boleh diangkat. Boleh. Selesai juga nih kerjaannya masak gulanya. Bu, apa lagi, Bu? Ini mau masak santannya. Santan. Nyak bantu ya, Bu. Ini sih rasa si dodolnya memang manis. Pasti gurih juga karena menggunakan santan yang cukup kental. Oke. Dimasukin di sana, Mas. Ini udah, Bu? Iya. Oke. Mau direbus. Oke, Bu. Urusan memasak serahkan padanya. Aduk lagi. Memasak santan memang harus terus diaduk nih agar santan matang merata dan tidak pecah. Kalau sampai pecah, dodol bisa gagal dan cepat basi. Setelah santan mendidih, masukkan daging buah pidada yang sudah dibersihkan. Aduk kembali hingga buah pidada larut dengan santan. Aduk terus. Sementaranya memasak santan, Bu Dharma dan Mbak Ria sepertinya sibuk mencampurkan bahan lainnya seperti tape dan juga tepung ketan dan tepung beras. Tambahkan vanili pada adonan agar lebih harum dan nikmat dodolnya nanti. Serta air agar semua bahan tercampur merata. Masukin gulanya. Oh, ini udah? Ya, udah keluar minyak. Ini gulanya dimasukin. Oke, Bu.
Setelah itu, masukkan adonan yang tadi dibuat oleh Bu Dharma. Aduk kembali hingga adonan dodol benar-benar tercampur rata dan mengental. Wah, ini nih yang membuat proses membuat dodol memakan waktu yang cukup lama. Aduknya bukan sembarang aduk nih. Harus benar-benar merata agar adonan dodol tidak gosong dan matang sempurna. Terakhir, masukkan wijen ke dalam adonan dodol. Ayo Bu, kita aduk terus ya Bu. Gimana Bu aduk Bu? Harus sampai bawah biar nggak Sampai gosong. bawah. Oke. Wah, sepertinya sudah hampir jadi nih. Minyak dari adonan dodolnya sudah mulai keluar nih. Warna dari dodolnya juga mulai terlihat. Ini dodol yang bagus tuh kalau minyaknya keluar kayak gini. Wah, makin gak sabar nih mau icip-icip dodol buah pidadanya nih. Bu, ini udah jadi Bu. Ini minyaknya udah keluar, warnanya udah cantik, udah matang, ini siap diangkat. Oke. Akhirnya dodol selesai juga nih dan siap untuk dinikmati. Wah, nggak nyangka, ternyata rasanya enak banget. Rasa buah pidada bercampur dengan manis gula dan gurihnya santan. Pokoknya bangi temon. Jadi rasanya ini nggak kayak dodol pada umumnya Bu ya. Rasanya lebih asam tapi enak karena memang berasal dari buah pidada itu. Selain enak dan beda, buah pidada juga kaya akan vitamin C dan karbohidratnya nih. Jadi pas banget nih buat dikonsumsi. Dodol pidada juga menjadi makanan wajib nih di acara resmi dan besar, seperti hajatan dan lebaran di Desa Margasari. Bahkan tidak sedikit orang dari luar Lampung membawa dodol buah pidada sebagai oleh-oleh khas daerah Lampung Timur. Selain dodol, Desa Margasari juga punya banyak olahan teh yang terbuat dari tumbuhan yang hidup di hutan mangrove. Nama tumbuhannya jeruji. Manfaatnya banyak banget loh buat tubuh, dari mulai obat batuk hingga obat hepatitis dan obat anti kanker. Salah satu yang menarik dari Desa Margasari adalah teh dari jeruju nih. Daun jeruju ya Bu ya? Iya, daun jeruji. Salah satu teh mangrove. Nah, jadi khasiat ini banyak banget. Salah satunya antioksidan untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi gini nih contoh dari daun jeruju. Hampir nggak percaya kan? Tumbuhan seperti ini memiliki khasiat yang sangat baik. Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, merupakan desa yang peduli dengan kelestarian hutan mangrove-nya. Selain dapat menjadi rumah tinggal buat banyak hewan, hutan mangrove juga dapat mencegah pengikisan daratan oleh air laut. Bukan hanya itu, hutan mangrove juga dapat digunakan sebagai tempat wisata. Selain segar, bersepeda di tempat seperti ini juga menyehatkan loh. Waduh, kasihkan sepedaan sampai lupa nih kalau sepedanya remnya rusak. Loh, mas. Untung ada masnya nih, jadi nggak jatuh deh. Iya, Mas. Ini mau kemana Mas? Mau nanam mangrove ini Di mana Mas? di itu pinggir laut. Boleh ikutan Mas? Boleh. Pas banget nih, Nyak pengen tahu gimana caranya menanam mangrove. Ternyata sudah banyak warga lain nih di lokasi untuk menanam mangrove. Cukup mudah menanamnya. Masukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan. Pastikan bibit pohon mangrove berdiri dengan baik ya. Beri jarak juga ya, agar setelah besar nanti, pohon tidak terlalu rapat. Sehingga akar pohon bisa tumbuh dengan leluasa. Warga di sini selalu antusias jika ada kegiatan menanam mangrove. Selain karena telah tahu banyak manfaatnya, hutan mangrove juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Selain buahnya,
Daun dari salah satu jenis pohon mangrove juga bisa dikonsumsi loh. Sekarang, Nyak dan juga ibu-ibu di Desa Margasari ini mau ambil daun dari pohon mangrove jenis api-api. Gimana Bu? Ini. Daun diambil yang mudanya saja ya, agar lebih mudah diolahnya nanti dan tidak pahit. Di Desa Margasari, warganya sudah biasa nih mengkonsumsi pucuk daun mangrove sebagai sayurannya. Wah, harus banyak dong nih ngambilnya. Sepertinya di atas banyak daun yang bisa diambil nih. Bu, yang mana Bu yang diambil Bu? Ya Mas, kenapa naik-naik? Di bawah kan banyak. Sini kan banyak, nggak usah naik-naik Mas. Aduh, kenapa nggak bilang Bu? Sebentar Bu. Aduh, malah kepleset lagi. Aduh Bu, niatnya mau bantu, malah kena batunya. Wah, ternyata pohon mangrove ini bermanfaat banget ya. Selain menahan dari kikisan air laut, ternyata bisa dibuat olahan masakan juga, Bu ya. Iya. Ini udah cukup, Bu? Udah. Yuk, kita masak yuk. Sekarang saya bersama Ibu Via dan Ibu Dewi akan memasak urap ya, Bu ya. Dari daun mangrove jenis api-api. Tugas pertama, Nyak merebus daun mangrove-nya. Ini agar getah dari daunnya hilang. Dan layu agak sedikit layu saat dibuat urap. Kalau bumbunya, urusan Bu Dewi nih. Bahan untuk bumbunya hampir sama kok, sama bumbu urap pada umumnya. Bawang merah, cabai, dan juga kencur yang cukup banyak. Daun jeruk jadi salah satu yang dihaluskan. Untuk kencur dan daun jeruknya, biasanya membuat rasa urap menjadi hangat dan segar. Bu, ini udah Bu. Oh, udah itu Mas, angkat aja Mas. Ini, Bu. Walau telah direbus, harus dicuci kembali ya, hingga 3 kali, sambil diremas-remas, agar getah yang ada di dalam daun benar-benar hilang tak tersisa. Tidak semua pucuk daun mangrove bisa diolah menjadi masakan ya. Kalau di sini hanya daun mangrove jenis api-api saja. Ini udah Bu. Udah itu diperas, taruh situ. Terus ini. Nanti udangnya itu direbus. Oke. Setelah daun mangrove benar-benar aman dari getah, kini giliran udang yang direbus untuk bahan campuran urapnya. Bu, ini udah belum Bu? Udah, angkat aja Mas. Oke Bu. Kini saatnya kita mengolah semua bahan untuk menjadi urap. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Bu, ini udah Bu. Mau ditambah apa lagi Bu? Belum matang. Oh, dimatengin dulu. Maaf ya Bu, Nyak sudah nggak sabar nih. Setelah harum, masukkan parutan kelapa yang menjadi salah satu ciri khas dari urap. Setelah agak menguning, masukkan udang yang tadi telah direbus. Aduk kembali hingga merata. Terakhir, masukkan daun mangrove-nya. Wah, wanginya masakannya sudah membuatnya lapar tak tertahankan. Terakhir, tambahkan salah satu makanan dengan nutrisi tinggi yang mudah untuk dicerna, yaitu kecambah, agar urap semakin nikmat saat dinikmati nanti. Setelah tercampur rata dan kecambah terlihat layu, urap telah siap dinikmati. Rasa takutnya untuk memakan daun mangrove hilang sudah nih setelah merasakan urapnya. Rasanya enak banget. Awalnya saya sempat ragu nih sama rasa urap dari daun mangrove. Ternyata teksturnya hampir sama dengan daun singkong, tapi ini enak banget. Selain enak, daun mangrove juga banyak manfaatnya loh. Mulai dari melancarkan haid hingga mencegah penyakit ginjal. Hayo, siapa yang tertarik mencicipi olahan dari daun mangrove ini? Datang saja ya ke kampungnya di daerah Lampung Timur. Ada yang tahu nggak jenis pisang Cavendish?
Mau tahu cara panen dan merawatnya seperti apa? Kira-kira pisang Cavendish ini bisa diolah menjadi makanan gak ya? Penasaran? Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7 ya! Hari ini, Nyak mau ke Desa Labuan Ratu, Lampung Timur. Di daerah sini, banyak sekali perkebunan milik warga dengan berbagai jenis tanaman. Sebelumnya, Nyak mau keliling kampung dulu ya, untuk menikmati suasana kampung di sini. Salah satu perkebunan yang paling banyak di sini adalah perkebunan pisang Cavendish. Tahu kan pisang Cavendish? Itu tuh pisang yang sering kita jumpai di supermarket atau minimarket. Sepertinya itu ada bapak di perkebunan pisang. Nyak coba samperin ah. Ngapain nih Pak? Oh ini lagi di living. Living itu apa Pak? Di living itu buang daun yang udah kering yang kena penyakit jamur. Salah satu perawatan dari perkebunan pisang Cavendish, kalau daun berjamur harus dibuang. Jamur akan menular ke daun yang lain. Bahkan bisa mengenai pisang. Dan bisa gagal panen nih. Bisa gawat. Banyak juga ya daun keringnya. Benar-benar dimanjakan sekali ya nih pisang Cavendish ini. Setelah daun kering dan berjamur dipisahkan, biasanya Pak Nuryanto mencari tunas jantung pisang untuk diberikan injection. Suntikan diberikan saat masih tunas ya, agar obat yang disuntikan dapat masuk ke dalam jantung pisang dengan maksimal. Biasanya umur jantung keluar 5-6 bulan dari awal tanam. Suntikan obat agar kulit pisang menjadi lebih bagus dan tidak rusak oleh hama. Ternyata gak gampang ya merawat pisang Cavendish ini. Setelah proses injeksi, Nyak diajak Pak Nur untuk melakukan perawatan lainnya nih. Untuk terhindar dari hama dan juga serangga, pisang harus dibungkus nih. Karena ada warna hitam atau cacat setitik saja, pisang bisa dinyatakan gagal dan tidak diterima oleh perusahaan pemesan. Bagging biasanya dilakukan saat pisang keluar dari jantung 3-4 sisir. Setelah ini, Pak Nur mengajaknya untuk memanen buah pisang Cavendish. Ini yang Nyak tunggu-tunggu. Pisang Cavendish dapat dipanen 9 hingga 11 minggu dari mulai potong jantung. Oh iya, memanen pisang Cavendish ini harus hati-hati loh. Pisang tidak boleh diletakkan di tanah, apalagi jatuh. Karena akan menyebabkan kulit pisang rusak, sehingga menimbulkan bercak hitam di pisang. Dan ini nih, menyebabkan pisang tidak laku dijual. Sesampainya di gudang, pisang dipisahkan dari tandannya dan dibagi menjadi persisir. Lalu, pisang benar-benar disortir sambil dicuci. Hanya pisang dengan kulit mulus yang lolos untuk di-packing. Hari ini saya bersama Ibu Sri, Mbak Mita dan juga Mbak Ica mau buat kue olahan dari pisang, yaitu kue engkak, makanan khas dari Lampung. Nyak langsung mengolah pisangnya ya Bu. Pisang yang digunakan jenis Cavendish nih. Pisang ini mempunyai rasa yang sangat manis. Butuh berapa pisang Bu? Ini kurang lebih 10 apa 15 pisang. Cukup banyak ya? Ya, nanti biar ada rasa pisang. Biasanya, nekat hanya menggunakan tepung ketan saja nih.
Tapi di sini, pisang dijadikan salah satu bahan untuk membuat kue nekak. Ih, Mas Wahyu, ini kan mau bikin kue, kenapa dimakan? Gak apa-apa, Bu. Cukup. Males banget pisangnya. Waduh, Mas Wahyu ini gak kayak anak TK ya. Maaf ya Bu, habis pisangnya menggiurkan. Ibu dan para kakak-kakak juga mulai sibuk membuat adonan kuenya nih. Pertama, campurkan telur bersama gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Lalu, masukkan tepung ketan yang diayak. Sambil diaduk perlahan, ini agar adonan kue benar-benar tercampur dengan baik. Lalu masukkan pisang yang telah dihaluskan ke dalam adonan. Wah, ini yang membedakan engkak biasa dan engkak pisang. Tambahkan kental manis, santan, dan juga margarin yang telah dipanaskan. Aduk terus ya Mbak, biar semua bahan tercampur rata. Nyak masih disibukkan sama dunia pisang nih. Ibu memintanya untuk memotong pisang sebagai bahan untuk topping kuenya nanti. Mudah kan bahan untuk membuat engkak? Kini saatnya meletakkan adonan di loyang untuk dibakar. Eits, jangan sembarangan tuang ya. Ini harus ditakar agar lapisan kue engkak sama rata. Mas Wahyu, Loh? kapan? Loh kok sedikit, Bu? Iya, kan emang harus sedikit-sedikit karena bikin engkak itu prosesnya dikit-dikit. Oke, Bu. Lama. Ini juga yang membuat kue engkak lama proses pembuatannya. Karena harus membakar kue beberapa kali sampai adonan habis dan membuat kue jadi berlapis-lapis. Biasanya satu lapis ini berapa lama, Bu? Kurang lebih 10 menitan. Setelah lapisan pertama matang, kue ditekan-tekan agar kue menjadi padat. Kini adonan untuk lapisan kedua dituangkan ke dalam loyang untuk di oven. Ini dilakukan berkali-kali hingga loyang penuh. Ini udah lapisan terakhir ya, Bu? Ya, lapisan terakhir. Terus Seperti tadi. Tekan lapisan kue ke dalam loyang agar lapisannya benar-benar menempel dengan lapisan yang lainnya. Untuk adonan terakhir, letakkan irisan pisang di atasnya sebagai topping. Dan kembali loyang dimasukkan ke dalam oven untuk dibakar. Akhirnya, kue engkak pisangnya sudah jadi nih dan siap untuk disantap. kue engkaknya udah jadi nih, makanan khas Lampung. Kita bakal cobain kue yang berbahan pisang. Ayo, Bu, cobain, Bu. Gak nyesel deh nih nunggu lama sampai kue engkaknya matang. Rasanya enak banget. Pas memang, kalau ini jadi kue andalan dan khasnya dari daerah Lampung. Apalagi ada rasa pisang-pisangnya, jadi makin nikmat rasanya. Rasa engkaknya ini manis, teksturnya lembut, dan juga ini pertama kali nih, Bu. Pak, saya cobain yang pisang, dari pisang Cavendish. Selain itu, campuran pisang pada kuenya membuat rasa kue engkak tidak terlalu manis dan tidak membuat mual. Kue engkak ini juga sangat jarang ditemui jika tidak pada hari besar seperti Lebaran dan hajatan. Sepertinya kue engkak varian pisang ini bisa jadi daftar tambahan oleh-oleh khas Lampung nih. Hayo, ada yang tahu nggak cara menangkap kepiting bakau di daerah Lampung Timur seperti apa? Tidak menggunakan umpan loh. Ada yang tahu juga rasa dari kepiting lumpur seperti apa? Makanya, jangan kemana-mana ya. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Kali ini, Nyak masih berada di daerah Margasari, Lampung Timur. Terkenal dengan daerah hutan bakaunya, membuat daerah ini menjadi tempat banyak binatang untuk tinggal. Wah, bapak-bapak itu sedang apa ya? Pak, lagi cari apa, Pak? Lagi nyari kepiting. Saya boleh bantuin nggak, Pak? Boleh.
Pencarian kepiting di sini dilakukan di pinggir laut di hutan mangrove. Caranya hanya dengan mencari lubang dari kepiting bakau. Pencariannya harus dilakukan saat air surut, karena jika air sudah pasang, kita akan sulit berjalan dan sulit menemukan lubang kepitingnya. Yang mana, Pak? Ini, Oh, itu. siapa tahu ada kepitingnya. Hanya bermodalkan alat besi panjang yang dinamakan gantol, dengan santainya Pak Suwandi mengeluarkan dan mengambil kepiting dari dalam lubang. Hebat ya, boleh Pak, Nyak belajar cara pegang kepiting. Ternyata cukup mudah ya, tapi tetap takut kecapit. Setelah itu, kepiting langsung diikat agar tidak lari. Ini juga harus hati-hati ya, agar tangan tidak tercapit. Oh iya, kepiting harus tetap dalam keadaan hidup ya. Kalau sampai mati, kepiting tidak laku untuk dijual. Pak, saya boleh cobain nggak, Pak? Pakai alat Boleh. itu, Pak? Itu kayaknya ada Gimana, Pak? lubang tuh. Gimana? Pohon. Ini. Caranya cukup mudah nih. Kita tinggal merogoh lubang mengeluarkan gantol. Jika memang ada, kepiting akan keluar dari lubangnya karena merasa tempatnya diusik. Wah, benar nih ada. Saat capit kepiting mencapit gantol, kita harus cepat-cepat menariknya keluar. Yeay, Nyak berhasil. Kini tinggal mengambilnya dan mengikatnya. Saat musim kemarau seperti ini, ukuran kepiting tidak terlalu besar, tapi ini sudah cukup punya harga untuk dijual. Wah, sepertinya Nyak sudah pandai nih menangkap kepiting. Selain Nyak dan Pak Suwandi, ada Pak Pur yang juga mencari kepiting di sini. Karena sudah hafal betul tempat ini, tidak ada kesulitan untuk Pak Pur mengambil kepiting. Wah, kepiting yang didapat Pak Pur cukup besar ya. Kepiting hasil alam dari desa Margasari. Biasanya kepiting ini lebih besar ya, Pak ya? Karena memang ini bukan musimnya, jadi ya lumayan lah ya. Ini gimana, Pak? Udah cukup. Udah cukup? Udah siang juga sih. Oke. Biasanya saya masak bareng ibu-ibu nih. Sekarang saya masak bareng bapak-bapak. Kebetulan masyarakat sini biasanya masak kepiting ini menggunakan lumpur. Di desa Margasari ini, untuk membuat kepiting bakar lumpur biasa dilakukan oleh kaum Adam. Karena cara masak kepiting seperti ini biasanya dilakukan di dalam hutan saat mencari kepiting. Sebelum dimasak, kepiting bakaunya dibersihkan terlebih dahulu ya. Kepiting tidak dibelah, hanya dibersihkan saja hingga kotoran pada kepiting hilang. Untuk bumbu, kita serahkan sama ahlinya nih, Pak Purwadi. Bahan-bahan seperti cabai, bawang putih, kunyit. Agar amis dari kepiting hilang, bawang merah, cabai rawit, dan tomat sebagai penguat rasa dijadikan satu untuk dihaluskan. Beri perasan air jeruk ya, agar amis pada kepiting berkurang. Wah, salutnya sama bapak-bapak di sini. Paham banget sama apa yang mau dimasaknya. Setelah bumbu dihaluskan, balurkan bumbu ke kepiting yang sudah bersih. Setelah itu, dengan daun pisang, jangan lupa dibungkus dengan lumpurnya juga. Untuk lumpurnya, jangan terlalu tebal ya. Nanti nggak matang loh kepitingnya. Ini awal mulanya kok bisa pakai lumpur, Pak? Bisa kepikiran? Karena menjaga tekstur matangnya, Mas. Wah, jujur, Nyak baru pertama kali nih masak kepiting dengan cara seperti ini. Ini udah nih, Pak. Udah, Langsung bakar nih. tinggal kita Ya, bakar. kita bakar. Oke, siap. Setelah semua terbungkus lumpur, kini tinggal meletakkannya ke bara api untuk dibakar. Tumpuk kepiting dengan kayu bapak agar matangnya dari kepiting merata. Setelah 30 menit, kepiting lumpur pun matang dan siap untuk dinikmati. Wah, gak nyangka nih, rasanya ternyata enak banget.
Nggak nyangka ya, kepiting dimasak lumpur bisa seenak ini. Rasa kepitingnya juga lebih manis karena masih segar. Ini pengalaman saya yang pertama kali nih makan kepiting yang dimasak pakai lumpur. Ya Pak ya, ini makanan khas dari desa sini. Rasanya enak dan bumbunya tuh meresap terus nih dagingnya nih lembut. Bukan cuman enak nih, kepiting juga memiliki segudang manfaat. Dari mulai meningkatkan imunitas, menyehatkan jantung, hingga melancarkan sirkulasi darah. Gimana? Unik kan makanan yang ada di kampung halamannya? Kalau masih penasaran, main ke sini ya di Lampung Timur. Biar merasakan sendiri keramah tamahan warga dan keberagaman kuliner yang ada di Lampung Timur. Jangan lupa download Alobank dan upgrade Alobank kalian semua ke Alo Prime ya. Banyak banget keuntungan yang bisa kalian semua dapatkan. Beberapa di antaranya, proses registrasi mudah dan cepat, login memakai biometrik, dan gratis biaya admin tanpa saldo minimum. Yuk segera download Alobank ya.